Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini melanjutkan ta'lim kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai dalam pasal fi bakhsin nahwil kaili wal wazni wad dhira' wal dhar'. Pasal tentang pembahasan dalam mengurangi timbangan, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran ya. Bahasan tentang masih dalam jual beli ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan ya. Wailun, makna wail ay syiddatul azab, maknanya celakalah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Para mutafsir, para tafsir mengatakan wail itu dimaknai adalah syiddatul azab, adalah azab yang berat, yang besar bagi mereka yang melakukan penipuan dalam jual beli. Di antara penipuan dalam jual beli yang dilakukan adalah mengurangi timbangan. Maka kata Allah dalam ayatnya, dalam Al-Quran, wailun, siksaan yang berat baginya. Awadin fi jahannam, atau wail itu adalah sebuah lembah fi jahannam, di neraka jahannam. Min syari audiyatiha, dan itu termasuk lembah yang paling buruk. Lembah neraka yang paling buruk adalah wail ini, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan penipuan dalam jual beli. Saking buruknya, lau suyirat fihi jibalud dunya, jika diberjalankan di atasnya gunung-gunung dunia, katanya, ladzabat min syiddati harrihi, akan mencair, pasti katanya, niscaya akan mencair itu gunung-gunung, min syiddati hari, karena sangat dahsyat panasnya. Itu adalah salah satu gambaran bagaimana panasnya yang namanya disebut dengan wail, wadi fi jahannam min syari audiyatiha, termasuk lembah neraka jahanam yang paling buruk, yang diperuntukkan bagi siapa? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, katanya, yaitu alladzina yaziduna li anfusihim, yaitu orang-orang yang menambahkan untuk dirinya, min amwalin nasi, dari harta benda manusia, bibakhsil kaili, dengan mengurangi timbangan, awil wazni, atau kaili takaran, awil wazni, atau timbangan. Jadi itu yang disebut dengan wailul lil mutaffifin, artinya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka jahanam bagi mereka yang melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli gitu ya. Semata-mata kecurangan itu kan pasti untuk menguntungkan pada dirinya sendiri. Lalu dalam lanjutan ayatnya Allah berfirman, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ini penjelasan berikutnya dari al-mutaffifin itu apa? Lalu kata Allah, alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang yang ia menakar dari orang lain ya, atas orang lain, ay minhum li anfusihim, menakar untuk dirinya dari orang lain ya. Yastawfun, mereka minta dipenuhi. Jadi kalau kita beli pengen dilebihin gitu ya. Jadi katanya kalau kita beli, kita minta takarannya dipenuhi. Yastawfun, minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum, dan jika mereka menakar untuk orang lain, aw wazanuhum, atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Nah, ini yang disebut dengan mutaffifin itu. Jadi kalau untuk dirinya sendiri dia beli dari orang lain minta dipenuhin, kalau dia jual buat orang lain dia kurangin. Itu namanya mutaffifin. Ya. Ayang kusunal kaila wal wazna, itu mereka mengurangi takaran dan timbangannya. Ala yadunnu
tidakkah ia mengira, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah ia menduga, mereka itu menduga, ala yadunnu ulaika, tidakkah mereka itu menduga, annahum, bahwasanya mereka mab'utsun, akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada suatu hari yang agung, ya. Suatu hari yang agung, yaitu yaumul kiamah, hauluhu wa adzabu, yaitu agung karena sangat menakutkan keadaannya, juga azabnya, yaitu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari manusia dibangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada hari kiamat. Ya, jadi orang-orang yang melakukan tindakan penipuan dalam jual beli itu, ya, tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan? Artinya apa? Memang manusia, ya, dengan keserakahannya, ya, dengan nasihat dan nafsunya, itu melupakan terhadap itu. Ya, kadang-kadang dirinya memang penting untung, yang penting menguntungkan, besok-besok mah nggak dipikirin. Padahal ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang melakukan seperti ini seolah-olah mereka nggak tahu bahwa mereka itu besok akan dibangkitkan. Mereka tahu, tapi kadang-kadang hawa nafsu yang menutup itu. Ya, kita tahu itu salah, tapi karena doa pengen banget ngebet, gimana ke besok mah? Ya, gitu. Tobat dah, besok mau tobat. Kita dapat dulu dah, gitu. Ya, ya. Nauzubillah min dzalik. Ay min kuburihim hufatan uratan. Ya, jadi nanti pada hari akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala min kuburihim, dari kubur mereka, katanya hufatan uratan, dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang badan. Qala as-sayyidu, ya. Imam As-Sayyid berkata, sababun nuzul hadhil ayat, adapun sebab turunnya ayat ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qadimal Madinata, pada waktu beliau datang ke kota Madinah, kana biha rajulun yuqal lahu Abu Juhainah, di kota Madinah itu terdapat seorang laki-laki yang disebut sebagai Abu Juhainah. Lahu menikyalani, ia memiliki dua takaran. Ini Abu Juhainah ini dulu di kota Madinah memiliki dua takaran. Bahkan dalam tafsir Bagawi itu disebutkan bahwa bukan hanya Abu Juhainah saja, bahwasanya pada saat itu Rasulullah ketika datang ke Madinah itu, orang Madinah itu adalah orang-orang yang terkenal dengan penipuannya. Ya, di pasar itu udah lumrah gitu. Ya, penipuan, terkenal dengan penipuannya. Nah, dalam riwayat yang lain, ada seorang laki-laki namanya Abu Juhainah, dia itu punya dua takaran. Yakilu bi ahadima wa yaktalu bil akhar. Dia itu kalau beli, kalau dia beli dari orang, dia buat takarannya sendiri. Kalau dia jual buat orang, takarannya lain. Ya, mungkin kalau buat beli, bawahnya tipis sekali gitu ya, sehingga muatannya banyak. Kalau buat jual ke orang, wah, ditebelin dah. Gitu ya. Buat ngakalin gitu ya, buat ngakalin, kan banyak banget pedagang-pedagang banyak. Ada mobil bak tambahin ban gitu, ini kalau beli pasir penuh dengan ban, isinya di ban doang tuh, isinya tinggal dikit, betul. Ya. Nah, ini sama nih, ini ada orang namanya Abu Juhainah, kalau dia beli dia buat takaran lain, tapi kalau dia buat jual juga takarannya lain. Gue punya dua takaran ini orang. Kalau sallallahu ayat, maka Allah menurunkan ayat ini, ya, untuk diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu diperingatkan tuh. Wa akhraja at-Tirmidzi, lalu Imam at-Tirmidzi meriwayatkan, an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li ashabil kaili wal wazni, kepada pemilik kail, pemilik takaran dan wazan. Wazan itu timbangan, kail itu takaran. Ya, dalam syariat kita ini dikenal ada takaran, ada timbangan.
Nah, dalam bab muamalat, perkara yang ditakar itu adalah barang atau sesuatu, baik makanan atau apa saja yang berupa biji-bijian itu adalah dengan takaran. Ya. Jadi katanya biji-bijian atau makanan pokok itu ditakar. Sampai apa saja yang ditakar, apakah kayak soal buah-buahan yang gede juga ditakar. Yang ditakar itu adalah apabila tidak lebih besar dari kurma. Jadi kurma ke bawah ditakar. Kalau lebih besar dari kurma ke atas itu ditimbang. Gitu. Jadi ada yang dalam disyariatkan itu seperti itu. Ya, ada yang harus ditakar, ada yang harus ditimbang. Ya, kalau misalnya kayak misalnya jeruk bali kalau ditakar kan gimana? Ya. Yang ditakar itu kan yang halus-halus kayak beras, ditakar tuh, bileter, pakai letter itu istilahnya. Ya, itu pakai takaran. Nah, kalau yang di atas kurma itu ditimbang. Ya. Innakum qad walaitum amrayni halaka fihi mal umamus salifah. Innakum sesungguhnya kalian qad walaitum telah diserahkan kepada kalian amrayni dua perkara. Ya, telah dikuasakan kepada kalian dua perkara. Apa itu? Halaka fihi mal umamus salifah, yang pada keduanya katanya binasalah umat-umat sebelum kalian. Ulama-ulama terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dua perkara ini. Apa itu? Al-kaili wal wazni, yaitu takaran dan timbangan. Orang yang melakukan penipuan dalam jual beli dengan mengurangi timbangan atau takarannya. Nah, ini. Ya. Oh, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana menjual dan membeli itu adalah samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Jadi orang-orang itu kalau kita lagi beli jadi orang yang mudah, kalau lagi jual pun jadi orang yang mudah. Artinya kalau nawar memang itu adalah sebagai petanda bahwa kita ini adalah orang yang rasyid, yang tahu mana yang maslahat buat dirinya. Penting untuk bisa menawar, ya. Jangan asal setuju-setuju aja. Enggak, ada tawar menawar, tapi harus ada samhannya. Boleh tawar menawar tapi harus samhan. Harus ada toleransinya gitu. Jualan kebangetan sampai penjualnya berasa dicekek. Ini orang kalau nggak diladenin kayaknya kan jadi penjual judes banget gitu. Jual juga sama begitu. Ya jangan parah-parah amat gitu ya. Sekiranya ya memberikan memberikan sama-sama keuntungan. Yang jual untung, yang membeli juga tidak merasa dirugikan gitu. Makanya jual beli itu katanya antaradin, harus berlandaskan atas keridhaan masing-masing. Wa Ibnu Majah wal Hakim an Ibnu Umar qala. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dari Ibnu Umar qala. Beliau berkata, akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap atau datang. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya ma'asyiral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu khisalin, ada 5 perkara. Idza tulitum bihinna, jika kalian diuji dengan 5 perkara ini, wa'udzu billahi, dan aku minta perlindungan kepada Allah, antudrikuhunna, supaya kalian tidak mendapati kelimanya ini. Ya, ada 5 perkara nih. Ya, jika kalian diuji katanya aku minta kepada Allah supaya kalian tidak diuji dengan ini. Apa 5 ujian itu? Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun. Tidaklah tampak perbuatan fahisyah, perbuatan yang tercela, ya, seperti perzinahan. Ya, kalau sekarang mah ya banyak ya, perzinahan misalnya adalah LGBT misalnya. Ini adalah perkara yang fahisyah dalam agama. Ya qaumin qat, dalam sebuah kaum, qattun sama sekali katanya. Fayu'linu, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Fayu'linu biha, kemudian dilakukan secara terang-terangan biha, dengan fahisyah tersebut. Illa fasya fihim at-ta'un, kecuali akan datang kepada mereka at-ta'un, wabah, ya,
wal auja'u penyakit allati lam takun madha fi aslafihim alladzina madau, yang belum pernah ada fi aslafihim pada nenek moyang mereka dulu pada zaman sebelumnya. Ya. Jadi kalau katanya kalau dalam satu kaum ini perbuatan yang seperti ini sudah dilakukan terang-terangan, ya perzinahan sudah dianggap biasa, legalitas dilegalkan, misalnya orang kampung pun misalnya sudah ya udah lumrah katanya begitu, ya dibiarkan begitu saja, dianggapnya wajar-wajar saja anak muda misalnya. Kemudian misalnya ya itu LGBT misalnya dianggap adalah biasa saja, kan sekarang mah gitu ya. Kalau lihat otak-atik akal kita nih, orang bilang itu kan manusia juga harus dihargai. Betul, manusia ya nyawanya dihargai, tapi perbuatannya harus adili, harus dinasehati. iya. Tidak bisa dia berlaku seenaknya. Kenapa? Karena itu termasuk fahisyah dalam agama. Ya. Nah ini jangan sampai jangan sampai perbuatan yang seperti ini dilakukan secara terang-terangan. Kalau dilakukan secara terang-terangan maka Allah akan turunkan bala kepada kita. Kan kalau sudah jadi musibah mah bukan cuma satu orang, bukan cuma si pelaku, semua orang bisa kena musibah. Ta'un itu wabah, ya wabah apa saja. Wal auja, penyakit-penyakit yang katanya yang belum pernah ada pada nenek moyang-moyang kita yang telah terdahulu. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Walam yankusul kaila wal mizan. Yang kedua katanya, walam yankusul kaila wal mizan. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran ila ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan diuji di sini dengan waktu yang panjang. Di sini tahun dengan tahun-tahun gitu. Tahunan lah itu, dengan waktu yang sangat lama. Apa itu sini yang maksud di sini adalah waya al-amul maqhad alladzi la tumbitul ardu fihi syai'an, la tumbitul ardu fihi syai'an waqa'a matarun amla. Akan diuji, kita akan diuji dengan paceklik yang sangat lama. Jadi disebut di sini waktu yang lama ini adalah paceklik. Paceklik itu yang dimaksud adalah katanya al-amul maqhad, adalah tahun-tahun yang tandus katanya. Yang tandus ini bukan berarti nggak ada hujan, enggak, tapi di tahun-tahun itu apa-apa nggak bisa tumbuh. Ya, pertanian apes, tidak panen, gagal panen. Kalau mungkin sekarang di zaman kita ini petani udah nggak ada nih di kita, yang dimaksud berarti pencarian kita susah. Kan waktu bilang dari gitu. Pencarian kita susah. Ya kalau zaman dulu karena semuanya hasil panen dan sebagainya, maka panennya tidak akan ada. Karena tanahnya jadi tandus. Latum itu saya kita nggak tumbuh apapun juga, baik ada hujan ataupun nggak ada hujan. Ini kalau terjadi penipuan dalam jual beli, semua orang melakukan ini, naudzubillah kali. Ya, makanya akan diuji kita dengan seperti itu, akan menjadi kesulitan dalam mata pencaharian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wasyidatul mu'nati, beratnya beban hidup. Apa-apa mahal, nggak kebeli. Ya, diuji dengan itu. Jadi kalau tampak tadi perbuatan fahisyah dalam satu kaum, kemudian tampak banyaknya penipuan dalam jual beli, maka ini diantaranya adalah tadi diuji dengan tanah yang tandus, diuji dengan beratnya beban hidup, syiddatul munah, susah, wajuri sultan, dan pemimpin yang zalim. Itu juga merupakan ujian. Kayaknya kalau udah sampai ngomongin begini mah ya semua udahan kayaknya ya. Beban hidup itu. Ya Allah, benar ya. Karena kan sekarang semua ya gitu ya. Bicara belum kelar, datang lagi yang lain. Buntung terus. Udah itu katanya
jalan kayu. Udah gitu katanya kayunya cuma kayu lapuk. Ya. Rencana gelondongan. Rapi, Iya. gelondongan kasih. Aduh, ya Allah. Ya, ini mungkin maksud kepada ini kalimat ini wasultanun wajuri sultan. Walam yamna'u zakata amwalihim illa munihul qatra minas sama. Dan tidaklah mereka sebuah kaum menolak membayar zakat, ya. Menolak membayar zakat malnya, zakat hartanya, illa munihul qatra, kecuali mereka akan dicegah dari hujan, artinya akan keringan kita. Walau lal bahaim lam yumtiru, lam yumtaru. Kalau bukan karena hewan, katanya tidak mungkin ada hujan. Ya. Jadi kalau orang satu kaum itu nggak mau pada zakat mal, berat banget ngeluarin zakat mal, katanya maka akan ditahan hujan, tidak akan diturunkan kepadanya, akan terjadi kemarau panjang. Kalau bukan karena hewan nggak bakal diturunin hujan, Allah, mau dibilangin lagi. Tapi orang Indonesia mau nggak, orang berat potong langsung aja potong, katanya buat zakat ya 25%. Orang Indonesia mah iya kan, orang Indonesia gitu. Pajak. Ya. Asn aja katanya ada pajaknya apa zakatnya kan? Setiap turun gaji ada zakatnya 2,5% buat zakat. Wah, hebat sekali. Ya, makanya hujan terus. Saking hujannya banjir dulu. Anjir. Kalau pajak. Kencing aja kencing. Ya. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, ya. Dan tidaklah mereka mengingkari perjanjian kepada Allah dan Rasulnya, melanggar perjanjian kepada Allah dan Rasulnya, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari golongan selain mereka. Fa akhadhu ba'da ma fi aidihim, maka mereka lalu akan mengambil semua sebagian apa yang ada dalam tangan kita yang menjadi hak milik kita. Walam yahkum aimatuhum bighairi kitabillah, kemudian para pemimpinnya tidak menghukumi, ya, bighairi kitabillah, selain dari kitab Allah. Wa yatakhayyaru fima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan Allah wa yatakhayyaru, mereka tidak memilih fima anzalallahu, dalam apa yang telah Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan ba'sahum bainahum, ya, siksanya di antara mereka. Jadi katanya orang-orang mereka mengingkari perjanjian kepada Allah dan Rasulnya. Mengingkari janji itu kan kita nih, ketika kita berjanji kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kan adalah janji kita sebetulnya, ikrar kita untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada misalnya orang mengatakan bahwa kita sholat nggak dipaksa, ya, berpuasa tidak dipaksa, melaksanakan kewajiban tidak ada yang maksa. Betul, tidak ada yang dipaksa ketika orang itu belum masuk Islam. Tapi ketika orang sudah menyatakan keimanan dan keislamannya, dipaksa, harus kudu, maka menjadi satu kewajiban. Ya, sholat misalnya, iya memang kita tidak dipaksa karena kita bukan di negara Islam, tidak pakai hukum Islam. Tapi coba kalau dalam pakai hukum Islam, nggak main-main orang yang meninggalkan sholat, ketika disuruh tobat nggak mau tobat, dipenggal kepalanya. Betul. Ya, berarti udah ada paksaan di situ, tegas dalam Islam itu. Ya, berarti artinya orang yang tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan kewajibannya adalah orang yang mengingkari janji kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Allah akan kuasakan kepada mereka, ya, orang-orang yang akan mengambil harta mereka, mengambil apa yang menjadi hak milik mereka. Dan pemimpin-pemimpinnya tidak lagi menghukumi dengan Al-Quran, dengan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah akan menjadikan ba'sahum bainahum, siksaan Allah ada di antara kita. Yo, datang bencana, musibah di mana-mana, ya, kan udah di kita banget ya. Bencana nggak ada, COVID panjang banget. Ya kan? Itu juga sama musibah, ya. Itu namanya ba'sahum bainahum. Allah telah menjadikan ba'sahum bainahum, siksanya ada di antara mereka sendiri.
Enggak begitu, berantem mulu sama saudara. Itu juga sama musibah. Ya. Ulah dia juga. Ulah diri juga sebenarnya, Pak. Gitu ya. Tapi itu ya, itu bisa jadi diakibatkan oleh karena itu. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar itu karena supaya menghindari ini. Ini kan semua jelas ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada di hidup kita ini, semua musibah yang ada di kita itu adalah bimaka sabat aidihim, ya, sebab tangan-tangan kita juga, perbuatan kita, ya. Jadi yang bermaksiat, ya, sudah sewajarnya kita sebagai orang yang melihat untuk menegurnya, ya, untuk mengajak dia berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, gitu ya. Nggak ada kalimat a'maluna wa a'maluhum, itu bukan, itu mah untuk yang berbeda agama. Yo, a'maluna a'maluhum aja itu mah, amal kita amal dia aja itu mah. Enggak, itu beda cerita. Ya, kecuali dia toleransi, besok Natalan yuk. Di rumah kita ada barbekyuan tuh. Ya, misalnya dibaca-baca dulu puji-pujiannya, kita ngikut lagi. Itu yang salah, itu amaluna a'maluhum di situ diterapkannya. Tapi kalau sesama orang-orang kita nih, ajak untuk berbuat baik, ya kita ngajak orang, ayo. Menjaga Katolik. Gitu, ayo diajak kita. Ya, ngelihat yang buruk ya jangan diusahakan untuk dilarang, dicegah. Ya, wa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau bisa dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan ucapannya. Ya, kalau nggak bisa banget udah ya, paling tidak kita ingkar. Jangan kemudian membuat sesuatu yang kita katakan wajar. Jangan ya. Jangan sekali-kali berbuat maksiat kemudian dibilang wajar ya, masih bocah. Jangan. Maksiat mah nggak ada wajar. Hati kita harus ingkar itu. Itu minimal kita nggak bisa bilangin, minimal kita ingkar. Itu aja udah, aduh, jelek banget iman kita udah. Ya. Tapi kalau nggak ada itu, berarti kita masuk dalam perbuatan itu. Ya. Minal munafikin kita. Gitu. Waqala Ikrimah dan Imam Ikrimah berkata, asyhadu anna kulla kayalin wa wazanin finnar. Aku bersaksi, anna kulla kayalin, sesungguhnya setiap orang yang tukang naker, wa wazanin, orang yang tukang nimbang, finari di neraka, katanya. Maksudnya tukang nakar, tukang nimbang yang curang ya. Fakilallah, lalu dikatakan kepadanya, inna ibnaka kayyalun wa buzanun. Sesungguhnya katanya anakmu itu tukang nakar, tukang nimbang. Tuh. Ini ada orang mengatakan kepada Imam Ikrimah, mengatakan, wah, anakmu juga tukang nakar, tukang nimbang. Ada yang mungkin pedagang gitu ya. Faqala ishhadu annahu finnar. Dan dia berkata, saksikanlah oleh kalian bahwa dia adalah finnar, katanya, ahli neraka. Tentu kalau itu kaya wabuzannya itu dalam keadaan curang. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, la taltamisil hawaija mimman razaqahu fi ru'usil mikyal wa alsunil mawazin. Janganlah kamu meminta al-hawaij, kebutuhan-kebutuhanmu, mimman razaqahu fi ru'usil mikyal wa alsunil mawazin, dari orang-orang yang rezekinya dari nimbang sama naker. Gitu ya. Artinya kalau kita mau punya kebutuhan atau apa, jangan minta sama orang yang ini gitu. Yang tukang naker sama tukang nimbang. Artinya berarti apa? Artinya sedikit sekali orang yang tukang nakar sama tukang nimbang itu jujur, berbuat adil sama jujur. Ya. Gitu. Jarang sekali berarti kan gitu. Karena berdasarnya kan orang pengen untung ya kan. Kalau nakar nih, kalau kita buat orang membeli pengennya munjung, kalau jual mah pengennya rata. Kira-kira kan begitu. Wa ma ahsana qaulu man. Alangkah bagusnya perkataan seseorang
Qala, ia berkata, al-wailu summal wailu liman yabi'u bihabbatin yankusuha jannatan arduhas samawati wal ard. Arduhas samawati wal ard. Wa yashtari bihabbatin yaziduha wadiyan fi jahannam yudhibu jibalu dunya wa ma fiha. Ya, celaka dan celaka kemudian celaka bagi orang yang menjual surganya dengan sebutir biji-bijian yang ia kurangi dari timbangan. Ya. Padahal surga itu arduha as-samawatu ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. Dia jual gara-gara sebutir biji-bijian. Wa yashtari bihabbatin, dan ia membeli wadiyan fi jahannam, lembah di neraka jahanam, bihabbatin, dengan sebutir biji-bijian yang ia tambahkan dalam pembeliannya. Ya, makanya kita penting banget kalau kita beli kan suka boleh ngicip-ngicip ya. Jangan asal-asal aja. Mau beli gua langsung kita potek aja, langsung kita makan. Ini berapa nih? Nyobain, Ya. manis asam. Itu sih nyobain boleh-boleh aja, tapi jangan lupa minta izin. Belum tentu orangnya ngizinin. Yang udah dimakan pasti ngizinin aja, ya mau kata apa orang udah dimakan. Iya. Ikhlas ya, ikhlas. Itu mah. Itu kan tufel namanya. Jadi hati-hati nih. Soalnya nyicipin buat 10 pedagang udah kenyang kita. Iya, udah jadi beli dah. Udah habis dah. Udah rasain. Ya, makanya penting untuk ini. Manis kan nih? Boleh dicip nggak? Kalau udah dicip nih, ini masuk dalam timbangan. Jadi ini mau dimakan aja. Timbangan menimbang lain lagi. Ya, terlepas dari adat ataupun tidak, tentu kita harus bisa memperbaiki diri kita nih, supaya apa yang masuk ke dalam diri kita ini kan menjadi perkara yang halal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berwit banget itu ya maksudnya. Ini jadi penjual berwit. Jadi pembeli juga jangan begitu. Ya. Wahaka al-Yafi'i, Imam al-Yafi'i bercerita An Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar, annahu, bahwasanya Malik bin Dinar dakhala ala jarin lahu tabara, ia masuk ke rumahnya seorang tetangganya yang sedang ihtadar, itu sedang sakaratul maut, udah mau mati tetangganya nih, datang dia Malik bin Dinar. Faqala, lalu tetangganya berkata, ya Malik, wahai Imam Malik, jabalani minan nari baina yadayya ukallafu as-su'uda alaihima. Wahai Imam Malik, katanya, saya melihat ada 2 gunung api di hadapanku dan aku dipaksa untuk naik kepada gunung tersebut, katanya. Ini kata orang yang mau meninggal ini, tetangganya sekarang. Qala Imam Malik, fasa'altu ahlahu an hali. Kemudian Imam Malik bertanya, kata Imam Malik, lalu aku bertanya kepada keluarganya tentang keadaannya. Faqalu, lalu mereka berkata, kana lahu mikyalan. Dulu katanya ini si fulan ini punya 2 takaran. Yakilu bi ahadihima wa yaktalu bil akhar. Dia nakar kalau lagi dia beli dengan 1 takaran, kalau dia jual dengan takaran yang lain. Fada'utu bihima, lalu aku meminta kedua takaran tersebut. Fadarabtu ahaduma bil akhar hatta kasartuhuma. Ya, kemudian aku pukulkan satu takaran tersebut kepada takaran yang lain sampai pecah. Jadi hancurinlah itu takarannya gitu, oleh Imam Malik bin Dinar. Summa sa'altu rajula, kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut. Faqala, lalu si laki-laki tersebut berkata, ma yazdadul amru illa syiddatan. Enggak bertambah apa-apa, itu tambah sakit, katanya gitu. Ya. Tambah berat. Setelah dihancurin itu tidak bertambah apa-apa kecuali tambah berat. Famata fi maradihi, kemudian dia meninggal dalam kesakitannya. Itu salah satu siksaan yang Allah berikan kepada orang yang mutaffifin ini, orang yang melakukan kecurangan dalam soal timbangan dan takaran ini.
Di antaranya adalah berarti kesulitan mati, ya. Ini kan gambaran bagaimana dia kesakitan dalam sakaratul mautnya, sehingga Malik bin Dinar kemudian datang kemudian menuntaskannya, gitu ya. Berarti siksaan tuh. Salah satu siksaan terberat itu adalah sakaratul maut. Itu siksaan paling berat. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kesakitan yang lebih sakit daripada sakaratul maut. Wa hukiya aidon, wa hukiya kemudian diceritakan juga an ba'dihim dari sebagian para ulama, annahu qala li ba'din nas, bahwasanya ia berkata kepada sebagian orang, wa huwa fin naz'i. Jadi ada orang dalam keadaan sakaratul maut, ia berkata kepada orang lain, wa kana yu'amilun nasa bil mizan, bahwasanya dulu ia bermuamalah dengan orang lain yang berkaitan dengan timbangan. Itu mah tukang nimbang. Ya. Kul. Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya berkata, Kul la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah, ditalkin gitu ya. Jadi ini orang lagi sakaratul maut ditalkin, ayo baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faqala, ia berkata, maaf dir an aqulaha, saya nggak sanggup untuk mengucapkannya, nggak bisa tuh, berat katanya. Lisanul mizan ala lisani, katanya ada lisan itu jarum timbangan, katanya terdapat pada lisanku yang na'ani minan nutqi biha, yang mencegahku untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di timbangannya nyangkut di tenggorokan. Kira-kira begitu. Tenggorokan apa? Timbangannya nyangkut di tenggorokannya. Ketulangan ya, Ketulangan ya. Sehingga dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala, lalu ia berkata, fakultu, aku berkata, amma kunta tuwfiyal waznu, bukankah kamu dulu itu selalu memenuhi timbangan? Maksudnya dulu kamu kan berbuat adil, nggak pernah kan ngurang-ngurangin atau nama-namain timbangan. Qala bala, ya tentu, katanya. Walakin rubbama kana yaqa'u fil mizan, akan tetapi barangkali jatuh dalam timbangan syai'un minal gubari wala ash'uru bihi, sesuatu atau sedikit daripada debu, ya, dan aku tidak menyadarinya. Jadi saya dulu memenuhi timbangan nggak adil nggak dalam timbangan, iya saya memenuhi timbangan, cuma mungkin saja ada debu tuh yang masuk ke dalam timbangan dan saya nggak sadar itu nempel, sehingga bisa mengurangi atau menambahi timbangan. Ya, itu aja bisa jadi ganjelan tuh. Ya, itu bukan yang disengaja tuh ya. Bagaimana kalau yang disengaja? Laman kan mendaki gitu. Iya. Jadi India deh. Semua ini abu jorong. Tafakkar wa ibadallah, maka berpikirlah wahai hamba Allah, katanya. Idza kana hadza halu man la yash'uru fi mizanil gubar, jika yang seperti ini adalah keadaan orang yang tidak menyadari ada gubar, ada debu dalam timbangannya, fa kaifa halu man yazinu naqisan, lalu bagaimana keadaannya orang yang memang menimbang dalam keadaan kurang, yang sengaja gitu. Ini yang nggak sengaja aja begini, bagaimana kalau yang sengaja? Kira-kira bukan timbangan lagi kali ya. Gacin. Dia nggak tahu ya. Bahayanya kayak gitu. Ajaban, sungguh mengherankan. Liman yabi'u jannatan, bagi orang yang menjual surga, bihabatin dengan biji-bijian, yang kusuha, yang ia kurangi dari timbangan. Wa yashtari wadiyan fi jahannam, dan membeli lembah di dalam neraka, bihabatin dengan satu butir biji, yaziduha, yang ia tambahkan dalam timbangannya. Heran kan katanya, ngapain beli neraka dengan satu butir biji, sebiji itu. Sebiji aja bisa ya, sama dengan membeli neraka. Tanbih, pengingat, innal bahsa, sesungguhnya mengurangi timbangan,
fima dzukir yang telah disebutkan tersebut, haramun hukumnya haram, bal huwa kabiratun bahkan hukumnya adalah dosa besar, kama sarubi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, pokoknya ngurangin timbangan, nambahin timbangan untuk kepentingan kita sendiri, hukumnya dosa besar. Wa minal bakhsil muharrami, dan termasuk katanya bahas atau mengurangi timbangan yang diharamkan, ma ya'tadahu fisqatu tujar, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan para penjual, para pedagang, wal bazazin, orang tukang potong kain, bazazin itu ya, fidar ihtiyabi, dalam memotong pakaian, ya, ngurangin potongan dalam potongannya, atau menambahkan ketika membeli, menambahkan untuk dirinya. Wa nahwiha, atau yang apa namanya, yang seperti itulah kira-kira, ya. Yang kayak seperti itu katanya. Min talabi tasydidi jariha hinal bai, menuntut untuk dilebihkan ketika mengurangkan ketika menjual, wa irkhaiha hina syira, dan melebihkannya ketika membeli, ya. Fahum dakhiluna fil wa'idi syadid, dan mereka itu semua masuk dalam ancaman yang berat ini. Jadi pokoknya kalau kita membeli kita pengen banyak, kalau kita menjual pengen sedikit. Itu mah dalam apa saja. Termasuk ini yang biasa dilakukan oleh orang penjual pakaian katanya. Jadi para pedagang kalau lagi jual ditarik-tarik supaya kelihatan besar, ya, padahal mah sedikit. Tapi kalau beli, wah, panjangin supaya lebih. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, intinya adalah berbuat adil itu bukan hanya buat si penjual, tapi juga si pembeli. Ya, karena di sini kan bahasanya bukan cuma saja apa namanya nakar buat orang lain, tapi nakar buat diri sendiri. Ya, bisa jadi kan kita membeli hal yang nakar sama orang. Suatu maksa, tambahin apa mas segitu doang? Udah tambahin lagi apa? Orangnya sampai kesel gitu ya. Nah itu ya, penjualnya sampai kesel gitu. Nah itu jangan sampai kita menjual kesel, ya. Padahal jual beli itu harus dari tarodin, dari saling merelakan. Ya, kalau misalkan kedua penjualnya sampai gede lagi, sampai diberi Allah, jangan orang begini baik lagi nih ya. Begitu berarti kita udah jahat banget itu, gitu ya. Ya, intinya gitu. Intinya bagaimana kita jual beli ini saling merelakan sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.